Monggo Mas Heru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman semua. Eh, Suara saya terdengar jelas nggak, Mbak Adin? Terdengar Mas, tapi sepertinya backgroundnya terbalik. Oh, terbalik. Udah, nggak usah pakai background, anak-anak. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Eh, yang terhormat Ibu Inayah Wahid, selamat malam juga. Yang saya hormati Mbak Adin juga sebagai panitia. Juga bapak-bapak, ibu-ibu peserta acara malam hari ini manakib apa judulnya Din? Eh, Manakib ulama perempuan. Manakib Ulama Perempuan Indonesia ini dalam rangka Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia tahun 2026 ya. Eh, Pada malam hari ini kita akan berdiskusi akan manakib ulama perempuan, diskusi serial yang selama beberapa hari ini diselenggarakan oleh KUPI. Ini seri yang ke-13 dari beberapa seri diskusi yang sudah diselenggarakan. Malam ini kita akan mendengarkan cerita tentang Ibu Nyai Hajah Solikah Wahid yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Inayah Wahid. Cucu langsung, cucu nggak ada yang langsung sebenarnya. Cucu ya lewat bapak dan ibunya, tapi cucu dari Ibu Nyai Solikah. Tapi sebelum kita mulai pembacaan manakib atau cerita tentang Ibu Solikah, kita akan dipimpin oleh Bu Nyai Muyas untuk tawasul bersama ya. Kepada yang terhormat Bu Nyai Muyas, saya persilahkan. Monggo Mbak Muyas. Nggih, matur nuwun Mas Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua membaca tawasul untuk Kanjeng Nabi dan para ulama bernama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi أمهات المؤمنين وأصحاب العزة المحجلين خصوصا إلى روح سيدة خديجة الكبرى وسيدة عائشة وسيدة مريم الكبطية وسيدة فاطمة الزهراء وجميع ذريته الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم وإلى أرواح جميع أئمة المجتهدين والأولياء المقربين وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين والمعلمين والمصنفين من جميع أنحاء العالم وخاصة في أرض نusantara Indonesia. Syekhah Rabi Al-Adawiyah, Syekhah Cut Nyadin, Syekhah Fatimah Al-Banjari, Syekhah Khairiyah Hashim Ash'ari Jombang, Syekhah Salihah Wahid Hashim Jombang, Syekhah Khadijah Lirboyo, Syekhah Ummi Kulsum Mahrus Ali Lirboyo, Syekhah Huzaimah Mansur, Syekhah Mustariyah Hamid, Syekhah Aminah Mansur Sidoarjo, Syekhah Rubi'ah Sofiyah, Jamilah Melangi, Syekhah Nur Khadijah Dinayar Jombang, Syekhah Nuriyah Maksum, Syekhah Sofiyah Hamid Purworejo, Syekhah Siti Walida Ahmad Dahlan, Syekhah Asia binti Haji Abdul Karim, Syekhah Hindun Muhammad Munawir Kempek, Syekhah Izzah Syatori, Syekhah Nur Ismah Abdullah Abdus Salam, Syekhah Durrah Nafisa Ali Maksum, Syekhah Aqidah Usmuni, Syekhah Nono Hasan, Syekhah Nafisa Sahal, Syekhah Tuti Alawiyah, Syekhah Sultanah Nahrosiyah, Syekhah Setiati, Syekhah Siti Baroroh Barit, Syekhah Huzaimah Tahido Yanggo, Syekhah Nabilah Lubis, Syekhah Maziyah Said Nahdi, wa ila jami'i muassis ulama perempuan Indonesia, wa jami'il ulama Nusantara syai'ulillahi walahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Terima kasih, semoga dengan barokah Al-Fatihah kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk terus bisa melanjutkan perjuangan Kanjeng Nabi dan para ulama perempuan untuk kebaikan Islam dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bu Nyai Muyas sudah membacakan tawasul untuk kita semua. Semoga dengan pembacaan ini memberi keberkahan untuk kita semua dan acara ini. Selanjutnya Mbak Adin silakan untuk melanjutkan pemutaran video. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulama perempuan Indonesia hadir menjalankan misi tauhid dan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanusiakan semua manusia dan menghapuskan segala bentuk kezaliman di muka bumi. Ulama perempuan terus menjaga integritas, menguatkan kapasitas, menghasilkan pengetahuan, dan menyuarakan pandangan keagamaannya, guna ikut memajukan kehidupan berbangsa, peradaban Islam, dan perdamaian dunia. Pengakuan masyarakat dan negara atas otoritas keulamaan perempuan merupakan kepercayaan dan pencapaian yang membanggakan, sekaligus tanggung jawab yang wajib ditunaikan. Saat dunia, bumi, dan kemanusiaan sedang genting dan rapuh, ulama perempuan Indonesia bertekad untuk membangun peradaban yang berkeadilan sebagai panggilan iman dan tuntutan zaman. Di akar rumput, bersama mereka yang terpinggirkan dan terluka, ulama perempuan bergerak untuk menjadi bagian dari solusi bagi umat, bangsa, dunia, dan semesta. Untuk itu, otoritas keulamaan perempuan wajib terus dirawat dan dikembangkan agar menjadi kekuatan transformatif di ruang khidmahnya masing-masing. Kepemimpinan ulama perempuan Indonesia dijalankan dengan memaknai teks-teks keagamaan sesuai tujuan syariat, nilai-nilai, serta cita-cita universal Islam yang luhur, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan keadilan bagi setiap insan sebagai manusia seutuhnya dan sebagai subjek kehidupan sepenuhnya. Ulama perempuan menerapkan pandangan keagamaannya dalam kiprah nyata pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk tujuan ini, ulama perempuan siap bekerja sama dalam kebaikan dan takwa dengan seluruh simpul umat, masyarakat, dan negara. Ulama perempuan Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang, berkarya, dan berkhidmah bagi peradaban yang berkeadilan hakiki, yaitu peradaban yang memungkinkan kehidupan bermartabat, ma'ruf, bahagia, dan membahagiakan bagi setiap manusia, dan menjamin generasi penerus menjadi anugerah bagi semesta dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, 26 November 2022, 2 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Deklarasi Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, para ulama, guru dan penggerak komunitas Jaringan Ulama Perempuan Indonesia, dengan penuh kesadaran, keimanan, dan keberpihakan, menyatakan dan menetapkan bulan Mei sebagai Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia. Kami menyeru seluruh komponen bangsa, dari seluruh pelosok desa dan komunitas hingga ruang-ruang akademia, untuk mengingat
menghormati, dan menghidupkan peran ulama perempuan, guru perempuan, dan para penggerak perempuan yang telah, sedang, dan akan terus berjuang menyalakan cahaya ilmu, membela kehidupan, dan menegakkan keadilan hakiki untuk peradaban yang bermartabat dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Pusar Bumi Cirebon, 18 Mei 2025, 20 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Oke, terima kasih Mbak Adin. Teman-teman, tadi itu adalah pembacaan. Gambarnya jadi jelek ini. Gimana sih biar gambarnya jadi lebih bagus? Ya, nanti nggak usah pakai. Nggak usah background aja, nggak apa-apa, Bu. Tadi itu adalah pembacaan ikrar bukti dan deklarasi di deklarasi bulan bukti ya. Jadi kita setiap bulan Mei ini ada namanya bulan ulama perempuan. Ikrar bukti itu, kalau ikrar bukti itu dibentuk atau dirumuskan kemarin waktu Kongres Ulama Perempuan di Bangsi di Jepara. Rekamannya tadi sudah diputar oleh Mbak Adin. Oke, kita nggak usah berlama-lama ya, kita langsung sudah hadir 50 lebih peserta ini malam ini, banyak sekali ya. Dan di tengah-tengah kita semua sudah hadir Ibu Nyai Inayah Wahid. Selamat malam Bu Inayah Wahid. Mbak Inayah, selamat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman semua, malam ini seperti saya sampaikan tadi, kita akan berdiskusi ya, mendengarkan manaqib. Manaqib itu teman-teman sudah tahu ya, itu cerita tentang sosok ulama, sosok figur gitu yang sudah lama wafat, dan kemudian kita akan mendengarkan cerita tentang kiprah beliau di masa hidupnya. Nah, itu biasanya para ulama lama sekali gitu, berapa tahun yang lalu, kemudian dibacakan manaqib sambil minum kopi gitu. Nah, teman-teman silakan bikin kopi sendiri, kemudian nanti kita akan mendengarkan cerita dari Mbak Inayah tentang Ibu Sholihah Wahid. Ibu Sholihah Wahid ini adalah istri dari Mbah Wahid, ya, Mbah Wahid Hasyim. Ya, itu saja pengantarnya. Kalau saya nanti menceritakan, nanti Mbak Inayah nggak ada bagian untuk bercerita. Kita sudah beda job. Saya hanya membuka dan mengantarkan. Teman-teman nanti kalau mau bertanya ada sesi khusus, tapi bisa juga menitipkan pertanyaan di kolom chat ya, nanti bisa menyampaikan di situ. Atau kalau ada cerita yang pernah didengar atau dibaca tentang Bu Nyai Sholihah juga bisa disampaikan melalui kolom chat. Itu saja pengantar dari saya. Monggo Bu Nyai Inayah Wahid. Terus silakan, waktunya sampai kata Sarjoko maksimal sampai jam 9, tapi jam 8.30, tapi kita punya waktu sampai jam 9 ya. Jadi ada injury time sampai jam 9. Tapi kalau nanti ada diskusi mungkin bisa kita tambah 1-2 menit. Terima kasih. Silakan Bu Naya. Ya, terima kasih Buya Heru, terima kasih teman-teman Gusdurian semuanya, terima kasih teman-teman KUPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini saya senang sekali bisa hadir di sini karena membicarakan dari seluruh perempuan ulama yang ada di Indonesia. Malam ini yang akan dibicarakan itu adalah salah satu ulama perempuan yang kalau buat saya istimewa sekali tempatnya. Istimewa bukan hanya karena kalau tidak ada beliau, saya nggak ada di dunia ini, itu sudah jelas. Tapi juga karena bukan hanya karena kedekatan itu saja, tapi juga karena ini perempuan yang kalau buat saya itu luar biasa.
Dia adalah sosok atau gambaran perempuan yang kalau hari ini kita bicara soal eh, perempuan masa kini 2026 gitu. Nah, ini Bu Nyai Solihah itu sudah mengawali dari tahun dari 20-30 tahun yang lalu gitu. Nah, malam ini saya juga senang sekali karena saya bisa cosplay sebagai beliau. Ini saya sengaja malam ini berdandan betul-betul mengambil inspirasi dari salah satu video beliau di YouTube gitu ya. Kenapa buat saya ini menjadi sangat menarik cosplay sebagai beliau, sebagai Bu Nyai Solihah? Karena cosplay sebagai Bu Nyai Solihah pada hari ini di tahun 2026 itu tidak mudah. Hari ini ketika saya berdandan seperti Bu Nyai Solihah itu komennya akan seperti ini. Astagfirullah, anak kiai itu lehernya kelihatan semua, kerudungnya kok kayak gitu. Auratnya kebuka kemana-mana. Itu pasti ayahnya diazab di neraka karena dosa anaknya. Ini adalah komen yang biasa kemudian sering terdengar. Nah, hari ini saya dengan bangga menggunakan kostum ala Bu Nyai Solihah. Perempuan yang apakah beliau ini bagian dari perempuan yang memang nggak paham agama sehingga kok pakaiannya begitu atau bukan gitu. Karena Ibu Nyai Solihah kalau misalnya kita bercerita tentang beliau gitu ya, sejarahnya Bu Nyai Solihah ini sudah jelas dari lahir, yaitu tahun 1922, 11 Oktober 1922 di Desa Denanya. Beliau ini sudah lahir dari seorang kiai besar, yaitu Kiai Bisi Syamsuri dari pesantren Lasem di Jawa Tengah, yang menikah dengan Nur Khadijah. Nur Khadijah adalah keturunan seorang ulama besar di pesantren Tambak Beras Jombang. Akhirnya setelah Saya ke-mute Mbak Inai. maaf. Biasa suara perempuan suka di-mute di tengah-tengah. Nah, sampai mana tadi Mbak Adin saya ceritanya? Sampai di pesantren. Di pesantren mana Bu ya? Ya. Juga lupa. Di Nanyar. Iya, jadi Mbak Kiai Bisi Syamsuri lalu kemudian menikah dengan Nur Khadijah, kemudian membangun pesantren di Jombang, Jawa Timur. Nah, Bu Nyai Solihah ini dulu waktu lahir namanya bukan Solihah. Dia diberi nama Munawaroh dan kemudian terkenal dengan nama sebagai Ningwaroh. Nah, Ningwaroh ini adalah anak kelima dari 10 bersaudara dan tentu saja dari kecil sudah begitu familiar, sudah begitu akrab dengan segala sesuatu, dengan nilai-nilai keislaman, dengan budaya-budaya Islam yang begitu lekat. Nah, misalnya panggilan Ning yang sudah disandangnya dari sejak beliau kecil gitu ya. Lalu kemudian interaksinya dengan masyarakat. Ningwaroh ini sudah paham bahwa ada posisi yang jelas di mana beliau berdiri gitu. Nah, pada usia 14 tahun Ningwaroh ini kemudian tentu saja sesuai dengan budaya pesantren saat itu, Ningwaroh dijodohkan dengan seorang Gus yang bernama Abdul Rohim dari Singosari, Malang. Menikah, yang ya kalau hari ini sih tentu saja mungkin kena cancel culture ya, karena usianya baru 14 tahun kok sudah dinikahkan. Ini pasti di grooming
Nah, tapi pada saat itu adalah sebuah eh, budaya yang lazim. Menikah baru belum nyampe setahun, baru beberapa bulan Gus Abdul Rohim ini kemudian meninggal, menjadikan Neng Waro yang usianya baru 15 tahun kemudian menjanda. Setelah 2 tahun menjanda, Neng Waro kemudian bertemu dengan seorang laki-laki bernama Abdul Wahid Hashim. Pertemuannya pun ini ada satu selentingan cerita yang bilang kalau pertemuannya itu karena suatu ketika dulu pada saat Neng Waro itu dinikahkan dengan Abdul Rohim, yang menjodohkan itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, suatu ketika pada saat Neng Waro ini 2 tahun setelah menjanda, Neng Waro ini diutus oleh ibunya untuk takziah. Pada saat takziah, beliau diantar oleh seorang sopir dengan sebuah mobil warna hitam. Pulangnya Neng Waro ini kebingungan, mobilnya yang mana ya, kok banyak mobil yang sama. Kayaknya itu mobil yang agak pasaran, mungkin itu BYD zaman dulu. Lalu kemudian Neng Waro masa yakin itu mobil yang ditumpangi dengan supirnya yang namanya Pak Jayus. Lalu Neng Waro masuk ke dalam mobil. Kagetnya ternyata di dalam mobil yang ada bukan Pak Jayus, tapi malah seorang laki-laki muda, yaitu Abdul Wahid Hashim. Neng Waro langsung gelagapan, langsung keluar. Gak berapa lama setelah itu, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim kemudian datang ke rumah Kiai Bisi Sansuri. Lalu bilang, boleh nggak menikah dengan Neng Waro? Neng Waro kemudian mengiyakan. Usia 17 tahunan, Neng Waro ini kemudian menikah di tahun 1953 bersama Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang juga adalah putra dari Hashim Asy'ari, yang dulu menjodohkannya dengan Abdul Rohim. Begitu kisah percintaannya Neng Waro. Ada beberapa hal yang mau sebelum saya teruskan kisah kehidupannya Bu Nyai Solihah, atau waktu itu masih dalam konteks Neng Waro, ada beberapa hal yang mau saya ceritakan perihal apa yang saya alami bersama Bu Nyai Solihah. Waktu saya kecil, ini sekarang saya putus dulu ya sejarahnya. Kita maju ke Jakarta di tahun 90-an. Saat itu saya masih SD. Saya diajak makan siang oleh nenek saya. Nenek saya mengajak makan siang di sebuah restoran yang ada di daerah Senayan. Pulangnya di mobil Corolla yang mengantar kami makan siang, nenek saya kemudian menunjuk sebuah gedung besar yang kalau sekarang dikenal dengan gedung kura-kura. Lalu nenek saya bilang, ini tempat eyang kerja loh. Wah, keren sekali eyang saya. Saya sendiri nggak tahu kerja di gedung itu ngapain, saya nggak tahu saat itu. Tapi saya kemudian tumbuh dewasa menyadari bahwa wah, eyang saya ini ternyata keren juga ya, mendapatkan penghargaan dari presiden, lalu kiprahnya ada di mana-mana, selalu dihormati oleh banyak orang, dikenal sebagai Ibu Nyai. Saya kemudian tahu bahwa beliau adalah anggota DPR gitu. Dan tumbuh besar saya menganggap bahwa apa yang terjadi, bahwa nenek saya bisa menjadi anggota DPR, nenek saya menjadi tokoh yang dihormati oleh banyak orang, kemudian mendapatkan penghargaan dari presiden, itu adalah karena beliau adalah istri dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim.
Ya jelas lah, dia kan istri menteri, pasti punya privilege besar. Iya jelas lah, beliau itu kan tinggalnya di Jakarta. Ibu menteri kok, ya gampang lah untuk kemudian berkiprah di partai dan segala macam, segala macam. Sampai kemudian saya mulai eh, beranjak dewasa, kemudian menyadari satu hal. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini sepertinya ada gap yang saya nggak pernah ngeh sebelumnya. Dan ini adalah sebuah kebodohan besar. Bahwa Bunyai Hajah Solihah itu tidak mendapatkan itu semua simply atau hanya karena atau ujuk-ujuk karena beliau adalah istri Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau mendapatkannya karena ia berdiri sendiri. Dia bukan seorang pendamping, dia bukan sekedar pendamping, tapi ia sendiri adalah penggerak itu sendiri. Dia adalah motor itu sendiri. Dia berdiri sendiri. Dia bukan sekedar istri Menteri Agama atau putri dari Kiai Bisri Syamsuri atau menantu dari Hashim Asy'ari, tapi lebih jauh dari itu, beliau memang adalah seorang solihah itu sendiri. Saya ingin kembali. Kenapa saya potong di bagian sini? Karena kemudian tadi saya bercerita bagaimana Munawaroh menikah dengan usia 17 tahun, menikah dengan Abdul Wahid Hashim. Setelah menikah, nanti kita akan lihat bagaimana ia adalah tokoh yang berdiri sendiri. Setelah menikah dengan Abdul Wahid Hashim, Munawaroh kemudian tinggal bolak-balik. Awalnya tinggal di Tebu Ireng, tapi kemudian karena saat itu oleh penjajah Jepang, Tebu Ireng dianggap sebagai salah satu yang dianggap subversif dan mengancam, maka Tebu Ireng menjadi salah satu pesantren yang kemudian ditutup. Nah, dianggap terlalu kuat. Karena kondisi yang lagi nggak baik-baik aja saat itu, belum Indonesia ya, tapi saat itu gelap juga. Kemudian untuk alasan keselamatan mereka berdua kemudian balik ke Denanyar, tempatnya Bunyai Solihah. Sementara Mbah Hashim sendiri, Mbah Wahid sendiri kemudian ke Jakarta untuk memperjuangkan supaya Mbah Hashim yang saat itu ditangkap oleh pemerintah Jepang untuk bisa dibebaskan. Maka tinggallah Munawaroh saat itu sendirian di Denanyar. Ya tentu saja bersama keluarga, tapi maksudnya nggak ada suaminya. Tapi itu nggak menyurutkan langkahnya Munawaroh. Dia termasuk orang yang kemudian betul-betul paham tugasnya apa, nggak pernah mau males-malesan, bukan bagian dari generasi rebahan. Yang dilakukan kemudian dia membuat dapur umum untuk para pejuang, lalu kemudian juga dia adalah orang yang berjuang untuk dengan caranya sendiri, misalnya kemudian mengantar dokumen-dokumen rahasia yang tentu saja kondisinya saat itu berbahaya. Jadi sudah dari awal kita bisa melihat gambarannya bahwa Munawaroh ini memang bukan perempuan biasa-biasa saja, bukan perempuan yang memang menye-menye gitu. Usia 30-an, kemudian mereka pindah ke Jakarta dengan karirnya Abdul Wahid Hashim saat itu menjadi Menteri Agama dan segala macam. Ternyata di usia 30-an, 15 tahun setelah menikah, memiliki 6 orang anak, saat itu 5 orang anak dan 1 anak sedang dalam kandungan, Abdul Wahid Hashim meninggal karena kecelakaan.
Usianya masih 30 tahun saat itu. Saat itu dia sudah berganti nama menjadi Solihah. Di usia 25 tahun dia diganti namanya menjadi Solihah. Pada saat itu Bunyai Solihah bisa saja kembali ke Jombang, lalu kemudian menggantungkan hidupnya pada keluarganya. Karena sebenarnya saat itu ayahnya bilang pada dia, sudah kembali saja ke Jombang, anakmu nanti akan dibantu dirawat bersama-sama, kita akan membantu merawat anakmu bersama-sama, kamu akan di sini aman. Ini bisa saya teruskan atau Silakan Mbak, sudah saya mute. Silakan Mbak, terusan Mbak. oh ya oke. Lalu kemudian Solihah yang saat itu sebenarnya punya pilihan untuk kembali lagi ke Jombang, lalu kemudian menatap-atap dan kemudian bilang ya udah deh nggak apa-apa deh aku dibantu aja. Toh itu sangat umum. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja punya anak 6, satu baru lahir, nggak ada suaminya usia 30-an, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Apalagi saat itu, di mana kondisi mungkin untuk dari Jombang ke Jakarta nggak mudah, dia sendirian di Jakarta dan segala macam. Tapi yang dilakukan Solihah kemudian mengatakan pada ayahnya, nggak apa-apa bah, saya di sini, saya akan membesarkan anak-anak saya sendiri. Saya akan membesarkan anak-anak saya menjadi orang yang besar. Dan itu yang kemudian terjadi. Nggak mudah jelas. Menjanda, jangankan saat itu, hari ini menjanda saja stigmanya sudah buruk. Apalagi saat itu. Perjuangannya luar biasa. Perjuangannya mulai dari harus menjual segala barang berharga yang beliau miliki sampai kemudian berjualan beras, lalu kemudian berjualan material-material. Waktu itu sedang ada pembangunan Sunda Kelapa, tapi kemudian beliau salah satu yang kemudian memasok perlengkapan materialnya. Sampai kemudian perlahan-lahan karena beliau ini adalah sosok yang memang sangat bukan hanya ulet, bukan hanya kemudian memang pintar, jadi sangat fleksibel. Jadi beliau ini bahasanya daya lentingnya kuat sekali. Dulu ketika menikah dengan Abdul Wahid Hashim itu hobinya membaca dan pintar sekali. Dan itu pula yang dilakukan oleh Solihah. Solihah menyerap semua ilmunya Wahid Hashim. Selalu belajar dari Wahid Hashim. Dan nggak hanya belajar dari Wahid Hashim, tapi juga membuka dirinya untuk belajar dari berbagai sumber, dari berbagai hal, dari berbagai orang. Keegalitariannya beliau itu, pasangan itu, Abdul Wahid Hashim dan Bunyai Solihah, itu memang sudah terkenal. Rumahnya itu selalu open untuk semua pihak, untuk semua orang. Saya itu dulu kalau di rumahnya eyang saya itu, selalu akan ketemu orang-orang yang mereka tinggal di sana, yang saya sendiri bahkan nggak tahu ini orang hubungannya apa sama nenek saya ini. Tapi mulai dari muda, tua, semuanya ada di sana. Ini adalah orang-orang yang memang kemudian dibukakan pintunya oleh Bunyai Solihah. Dan sifat-sifat kedermawanan ini yang memang selalu kemudian ditanamkan Bunyai Solihah ke anak-anaknya. Nah, inilah beliau ini karena sangat open dan sangat mau belajar. Salah satu pidato beliau yang membicarakan tolabul ilmi itu kuat sekali. Kata-katanya begitu tegas bagaimana pentingnya seorang perempuan untuk ngaji, untuk kemudian belajar. Itu betul-betul saya rasa
sesuatu yang timeless dan itu menjadi basic yang paling kuat dari seorang Ibu Nyai Solihah. Dan itu yang menurut saya jadi bahan bakar beliau bisa menjadi perempuan seperti hari ini. Nah, hasil dari pembelajaran itu semua, kemudian beliau yang memang aktif di mana-mana, di NU sendiri beliau aktif, beliau ini kalau dikenalnya itu sebagai ibunya muslimat, ibunya ibu-ibu muslimat. Beliau adalah cikal bakal kalau hari ini kita lihat perempuan-perempuan pakai seragam hijau-hijau, kemudian sambil bawa minyak angin dan remason ikut pengajian di mana-mana, beliaulah cikal bakalnya. Ia bahkan menjadi pimpinan Muslimat NU saat itu ya, MNU, dari tahun 1950 hingga 1963. Beliau selalu jadi pimpinan di mana-mana. Ini saya nggak perlu saya sebutkan satu-satu. Saya sebenarnya ini kiprahnya beliau nih ya, ini salah satu aja nih kiprahnya beliau. Karena kemudian aktif juga di Muslimat, akhirnya beliau juga kemudian menjadi anggota DPRD DKI Jakarta tahun 1955, anggota DPR GR dan MPRS tahun 1960, anggota DPR RI dari Partai NU di tahun 1971, anggota DPR RI dari P3 di tahun 1982. Dipercaya jadi anggota Dewan Pertimbangan Sosial Republik Indonesia dan bahkan sempat menjadi bendahara Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Mendirikan Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU di tahun 1976. Ini belum termasuk kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya ini kalau dibacakan ini banyak sekali. Aktif di Yayasan Dana Bantuan, kemudian juga di Kowani, Kongres Wanita Indonesia tentu saja, bahkan beberapa kali kemudian Muslimat menjadi pimpinannya di situ. Kemudian bersama perempuan-perempuan lain yang bahkan dari berbagai agama, aktif di Yayasan Bunga Kamboja, yaitu yayasan yang memberikan jasa untuk pemakaman dan mengurus jenazah, bahkan kemudian mendirikan panti asuhan bersama besannya, Bu Nyai Solihah Saifuddin Zuhri, yaitu panti asuhan Harapan Remaja di Rawamangun, dan masih banyak lagi membuat begitu banyak lagi kegiatan-kegiatan, membuat panti lansia di Matraman, di Pegangsaan, di mana beliau kemudian mengorganisir supaya para lansia itu sekitar 40 orang setiap hari bisa dapat makan gratis. Wah, apalagi ya, ini banyak banget soalnya. Tapi yang pasti yang menarik itu adalah itu tadi, ada gap besar, ada gap panjang antara ketika Ibu Nyai Solihah ditinggalkan oleh Abdul Wahid Hashim di usia 30 dengan Ibu Nyai Solihah yang kemudian kita kenal hari ini dengan begitu banyak pencapaiannya menjadi anggota DPR, kemudian mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto dengan segala kontribusinya. Yang menarik itu adalah bagaimana beliau memainkan peranan besar di dalam NU. Di dalam NU, Bu Nyai Solihah ini, kalau katanya Gus Dur, sebutannya itu adalah ayam induk. Dia adalah ayam induknya pimpinan-pimpinan NU. Jadi bukan hanya ayam induknya Muslimat, tapi juga pimpinan-pimpinan NU. Gus Solah dan Gus Dur menceritakan bagaimana Bu Nyai Solihah ini adalah pemersatunya. Bagaimana ketika konflik-konflik, misalnya konflik-konflik muktamar di NU, itu tokoh yang kemudian menjadi tokoh kunci adalah Bu Nyai Solihah. Bagaimana Bu Nyai Solihah memaksa saat itu kubu Idham Holid dan kubu Gus Dur gitu ya. Lalu kemudian dipersatukan. Itu yang mempersatukan adalah Bu Nyai Solihah.
bagaimana beliau dengan kebijaksanaannya itu menyatukan. Bagaimana pada saat pasca G30 SPKI kemudian ada begitu banyak ketegangan sampai banyak sekali pimpinan-pimpinan, terutama pimpinan-pimpinan politik dan pimpinan-pimpinan organisasi agama meninggalkan Jakarta untuk kemudian mengamankan diri gitu ya dari situasi politik hari itu. Yang dilakukan Bu Nyai Solihah ini malah kebalikannya. Ia membuka pintu rumahnya lebar-lebar supaya semua meeting, semua diskusi, semua pertemuan itu ada dan ada tempat di rumahnya beliau di Matraman nomor 8. Yang menarik adalah bagaimana Bu Nyai Solihah adalah tokoh penting pasca gerakan G30 SPKI yang kemudian mengambil inisiasi untuk meminta Presiden Soekarno agar membubarkan PKI, dan kemudian beliaulah yang membuat tanda tangan, menginisiasi untuk membuat petisi, dan beliau adalah orang pertama yang menandatangani petisi tersebut. Jadi jelas kita bisa lihat bahwa gap yang besar antara ketika Bu Nyai Solihah ditinggal oleh Mbah Wahid dan menjadi tokoh kunci di NU, menjadi tokoh besar di nggak hanya di Muslimat tapi juga kancah nasional. Ini jelas adalah kerja nyata, kerja keras dan ketangguhannya Bu Nyai Solihah sendiri. Gitu. Beliau bisa punya label anak kiai, beliau bisa punya label istri kiai, tapi ketangguhan beliau lah yang kemudian menjadikan itu semua bisa mewujud menjadi perempuan yang kalau bahasanya Gusolah itu par excellence. Nah, Bu Nyai yang kita kenal hari ini. Gitu. Saya ingat beberapa bulan setelah saya menikah, saya sedang di Tebuyang, lalu kemudian pengasuh Pondok Tebuyang bilang ke suami saya begini, nanti yang sabar sama istrinya ya, gitu. Soalnya istrinya ini adalah zuriyah yang tentu saja kita semua tahu bahwa pergerakannya, suaranya itu kencang gitu. Ada Gus Dur di situ, ada Gus Solah, ada Bu Lili Khadijah, ada yang lain, ada banyak sekali. Tapi yang menarik adalah Kiai Gus Kikin itu saat itu ngomong gini, tapi jangan salah, mereka itu para zuriyah, Gus Dur dan semuanya dan segala macam, itu tidak mendapatkan kekuatan itu dari Mbah Hashim atau Mbah Wahid, tapi dari para ibu nyainya, termasuk salah satunya adalah Ibu Nyai Solihah. Dan itu membuat saya menyadari betul sekali. Hari ini gitu, kalau kita lihat ada begitu banyak dokumentasi yang mengatakan bahwa yang mengantarkan Gus Dur bisa menjadi seorang Gus Dur, Gus Solah menjadi seorang Gus Solah, dan adik-adiknya lain sebagainya dengan kiprahnya masing-masing, tentu saja adalah Bu Nyai Solihah. Jadi itulah kekuatannya. Sayangnya hari ini suara itu banyak sekali dibungkam. Saya ingat sekitar 2 tahun yang lalu saya sedang berusaha untuk membuat naskah monolog mengenai Bu Nyai Solihah. Saya bersama seorang kawan berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari data, mencari dokumen tentang Bu Nyai Solihah. Sayangnya dokumen ini nggak terlalu banyak. Setelah kami teliti, ternyata dokumen ini nggak sebanyak
kalau kiai-kiai misalnya gitu ya. Karena satu kata kunci, makanya tadi saya sebenarnya pengennya berharap Buya Heru memperkenalkannya bukan memperkenalkan Bu Solihah bukan sebagai istrinya Mbak Wahid, tapi betul-betul sebagai penyanyi Solihah. Nah, kata kuncinya itu adalah karena namanya kemudian tentu saja diubah menjadi Nyonya Abdul Wahid Hasyim. Seakan-akan Solihah itu tidak ada. Itu satu. Yang kedua, yang bikin saya tercengang adalah suatu hari teman saya mengirimi beberapa dokumen gitu ya. Dokumen di situ tuh adalah dokumen-dokumen penting yang foto-foto pertemuan-pertemuan penting, pertemuan diplomatik dan segala macam. Dan yang mengagetkan adalah di situ fotonya foto Bunyai Solihah, tapi ditulisnya di captionnya itu tulisannya adalah Ibu Solikin. Padahal kok ya Ibu Solikin gitu loh. Solikin itu. Kin, kamu mbahku tak Kin? Ada Solikin nggak di sini? Nggak ada ya. Tapi itu yang terjadi. Bagaimana kemudian para perempuan ini, para perempuan tangguh dan para perempuan pejuang ini kemudian namanya itu juga hilang karena pertama mereka kemudian harus menggunakan nama suaminya. Jadi harus ada di balik nama suaminya. Satu, yang kedua kemudian ya itu tadi ada nama-nama yang jelas-jelas di situ perempuan tapi namanya Solihah perempuan gitu loh. Lah kok nah ditulis Solikin gitu. Kan itu kebangetan kayak seakan-akan ini pasti laki-laki gitu. Nah, jadi itu yang terjadi hari ini. Saya satu hal yang sebenarnya saya lihat nyata sekali tampak dari Bunyai Solihah itu adalah bagaimana beliau itu apa ya, kalau hari ini mungkin narasinya adalah apa yang beliau lakukan itu tampak tidak kontradiktif. Artinya begini, ketika beliau berjuang sebagai seorang perempuan, itu tidak kontradiktif atas perjuangannya beliau sebagai seorang tokoh agama. Jadi beliau tidak pernah tidak menjadikan agama itu kemudian jadi kontradiktif dengan negara, dengan kebangsaan misalnya, dan dengan peran gender. Itu yang menurut saya penting untuk hari ini. Dan yang kedua, tidak kontradiktif antara ibu modern gitu dengan ibu rumah tangga. Hari ini kan kemudian peran itu seakan-akan kalau nggak A ya B. Beliau nggak perlu Pavivu was-was ngomongin soal feminisme, tapi kemudian betul-betul menjalankannya dan menjadikannya nyata. Itu yang saya rasa ini ya, saya rasa kuat sekali. Dan bagaimana peranan perempuan dalam agama dan perjuangan kemerdekaan dan perjuangan bangsa itu besar sekali, itu tampak nyata di apa yang dilakukan oleh beliau. Dan yang pasti sih beliau itu pesannya satu, tolabul ilmi. Saya akan tutup malam ini cerita saya tentang beliau itu dengan yaitu tadi, jangan lupa membaca, jangan lupa belajar. Karena perempuan terutama nih Mbak Neng semuanya jangan lupa harus tolabul ilmi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Naya yang sudah memaparkan cerita tentang Bunyai Solihah. Terima kasih tadi sudah diingatkan. Sesaat setelah saya memperkenalkan Bunyai, tadi saya juga sedikit merasa bersalah karena memperkenalkan Bunyai sebagai istri dari Mbah Wahid Hasyim. Jadi nanti saya akan ganti itu kapan-kapan kalau memperkenalkan Mbah Wahid, saya akan memperkenalkan beliau sebagai suami Bunyai Solihah. Baik teman-teman, ada di kolom chat Pak Ahmad Musta'in juga berkomentar bahwa Gus Dur pernah cerita di majalah Matra waktu itu.
Ya, kita punya clippingnya, nanti kita cek ya. Di majalah Matra waktu itu Gus Dur bilang bahwa orang yang paling berjasa dalam membentuk dirinya ialah ibunya sendiri, yaitu ibunya Solihah. Saya tiap kali mendengar cerita orang-orang besar, termasuk ibunya Solihah itu pasti, terus kemudian merasa berkecil hati. Karena merasa hidupnya tidak berguna setelah hidup sekian lama. Tapi yang kawan yang penting hidup tetap hidup walau tak berguna. Tapi juga menjadi cambuk buat kita semua tentu saja bahwa ada kisah-kisah inspiratif gitu dari orang-orang besar, sehingga kita bisa bisa mengambil hikmah dan kemudian meneladani, sehingga meskipun tidak meniru seluruhnya, kita bisa memetik beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tadi juga yang penting untuk dicatat bahwa Bu Nyai Solihah itu, satu hal yang saya petik tadi adalah beliau itu bagaimanapun juga ya menjadi bagian dari pendiri Republik ini. Tentu saja Mbak Wahid iya, karena Mbak Wahid merumuskan Pancasila dan lain-lain. Tapi kontribusi Mbak Nyai Solihah itu sangat besar, terutama dalam konteks tadi menjadi pionir gerakan perempuan, orang-orang perempuan yang memberi sumbangsi terhadap berdirinya Republik ini. Saya akan membuka beberapa pertanyaan. Jika ada dari teman-teman peserta, silakan mengacungkan jari. Kalau di Zoom mengangkat tangan ya, ada ikon mengangkat tangan, silakan. Mungkin 1-2, nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya. Oke, ada 2 orang. Yang pertama Mbak Ernawati dan Mbak Halimatus ya. Saya langsung persilakan aja 2 penanya ini ya. Silakan masing-masing mungkin 2 menit ya untuk menyampaikan pandangan atau pertanyaannya. Mbak Erna, silakan. Mic-nya bisa dinyalakan dulu, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat bahagia sekali pada malam ini bisa mendengar bagaimana kisah yang sangat menginspirasi dari Ibu Nyai Solihah ini. Terima kasih juga kepada Mbak Alisa. Kemudian ada 3 pertanyaan mungkin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana cara beliau mendidik anak-anaknya hingga lahir sosok seperti Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan semua anak-anaknya lah gitu. Hebat-hebat semuanya, bahkan sampai cucunya juga. Kemudian yang kedua, ya, apakah cara mendidiknya itu dengan lembut atau tegas atau seperti apa gitu. Kemudian yang kedua tentang pada masa itu, tadi juga sudah diceritakan bagaimana Bu Nyai Solihah ini perempuan yang sangat progresif, tetapi apakah ada tantangan khusus yang dia hadapi sebagai perempuan? Karena kalau kita lihat pada zaman-zaman setelahnya itu perempuan yang di publik itu biasanya juga ada yang semacam tantangan dari kelompok-kelompok lain. Apalagi di dunia pesantren, apakah ada contoh dari kiai-kiai yang lain yang pada masa itu mungkin banyak sekali fatwa-fatwa yang mengharamkan oleh Ibu Nyai Solihah. Dan yang ketiga, ritualitas yang khas dari Ibu Nyai Solihah yang biasa beliau bacakan atau diwiridkan gitu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih, Bu Ena. Ada 3 pertanyaan soal cara mendidik, soal tantangan dari
kelompok-kelompok lain misalnya, dan doa khas ya. Nanti biar bisa dijawab oleh Mbak Inayah. Mbak Halimatus dulu ya. Ya, Silakan Mbak Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Neng Inaya. Kepada yang terhormat, Punyai Nawaning, Kiai semuanya yang sudah hadir dalam forum Zoom ini. Langsung saja, hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa memang Punyai Solihah ini kan pemimpin yang melahirkan pemimpin baru. Jadi tidak hanya kompetensi ilmu itu tidak hanya buat dirinya saja gitu. Kalau menurut Tom Peters, pemimpin hebat tidak hanya melahirkan pengikut, tetapi melahirkan pemimpin baru. Dan saya lihat dari dzurriyyah Punyai Solehah ini terakhir sampai pada cucunya itu menjadi pemimpin gitu, menjadi penggerak gitu ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana beliau itu menurunkan ilmunya, entah terkait mentorshipnya, entah terkait coachingnya, sehingga beliau itu benar-benar seorang pemimpin perempuan yang the mad leader gitu, yang membentuk pemimpin-pemimpin baru dari keturunannya, juga dalam orang-orang atau circle sekitarnya, sama santri-santrinya. Bagaimana beliau mendelegasikan otoritasnya dan ilmunya itu. Mungkin itu yang ingin saya tahu lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab oleh Mbak Inayah, dan ada satu lagi pertanyaan di chat box ya Mbak Inayah. Saya bacakan aja ya dari Mbak Akhiriati sendiri. Menarik tadi dikatakan bahwa Punyai Solihah gabung dalam Kowani di era Orde Lama. Kowani Korps Wanita Indonesia kalau nggak salah. Tahun 50-an persinggungan Punyai Solihah dengan organisasi-organisasi perempuan lain yang tergabung dalam Kowani seperti apa ya, misalnya dengan Gerwani. Itu Mbak Inayah. Tadi ada pertanyaan tadi soal bagaimana mendidik, bisa disambungkan dengan pertanyaan Bu Halim soal bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Kemudian ada tantangannya enggak di dunia pesantren, di lingkungan gitu, atau kelompok-kelompok lain yang apa spesifik ini yang khas kita. Ada doa khas ya dari Punyai Solihah misalnya yang diijazahkan, mungkin sudah dijazahkan ke kita semua kalau ada. Silakan Bu Inayah. Ya, oke. Terima kasih Pak Bu Ana sama Neng Halimatus. Ya, jadi ini pertanyaannya mirip-mirip ya. Bagaimana Punyai Solihah mendidik anak-anaknya gitu? Tegas, lembut atau gimana gitu ya. Kemudian misalnya apakah dengan cara dikasih reward terus-terusan gitu, atau kemudian pecut aja kalau nggak mau, pukulin gitu. Nah, ada beberapa, saya nggak tahu persis gitu ya, karena saya kebetulan belum lahir waktu beliau itu membesarkan anak-anaknya gitu. Nah, tapi ada beberapa data yang kemudian mengatakan gitu, misalnya menceritakan Gus Dur gitu, misalnya menceritakan bahwa apa namanya, Gus Dur itu menggambarkan gini, Punyai Solihah itu pernah ngendikan gini, anak-anak itu jangan dipaksa, tapi mereka harus dikasih tanggung jawab. Jadi harus diajari tanggung jawab. Tapi jangan dipaksa. Gitu. Nah, saya nggak tahu, tapi saya punya sebuah pengalaman bersama nenek saya itu, suatu ketika saya dan sepupu-sepupu saya lagi sedang main kartu gitu ya, sedang main kartu remi gitu. Di waktu kalau nggak salah, saya lupa, kalau nggak di rumah saya, di rumahnya Gus Umar, saya lupa. Nah, kami lagi main, terus tiba-tiba yang saya tuh ngomong gini, ini tuh sebenarnya kalau secara fikih nggak boleh loh main kayak gini. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Terus gimana? Ya nggak, ya yang cuma bilang gitu kan. Terus kemudian, terus sekarang kami boleh main apa enggak? Loh ya terserah. Itu kalian yang mikirin sendiri, kalian yang apa namanya yang tentuin sendiri. Nah ini saya
saat itu apa ya, nenek saya tidak bilang bahwa ini nggak boleh loh, itu dosa, itu haram gitu, enggak. Tapi itu kemudian mengajak cucu-cucunya untuk kemudian berpikir. Nah, saat itu yang saya ingat akhirnya kami yang yaudahlah bubar, akhirnya kami main yang lain gitu kan. Tapi yang menarik adalah saya merasa bahwa ini juga pola yang sama yang diterapkan oleh ayah saya kepada anak-anaknya. Saya nggak tahu apakah mungkin itu memang juga karena pola yang diterapkan oleh apa namanya, punya solihah ke anak-anaknya, sehingga kemudian itu yang akhirnya jadi turun temurun gitu. Nah, tapi itu satu pengalaman saya. Tapi ada hal yang sebenarnya menurut saya itu menarik, hal-hal yang apa ya, yang tadi ketika saya cerita, ketika Gus Kikin itu bilang bahwa para zuriyah ini mendapatkan apa ya, mendapatkan keteguhannya misalnya, atau keberaniannya, atau kemudian bersuara lantang itu karena para bunyai loh gitu, dan termasuk salah satunya bunyai solihah. Nah, yang menarik menurut saya itu adalah kemudian itu sebenarnya adalah paketan. Dalam artian begini, keberanian itu kemudian mungkin keteguhan itu mungkin akan bersinonim dengan kekeras kepalaan. Nenek saya itu orang yang sangat keras kepala. Nenek saya itu orang yang terkenal sangat galak. Tapi pada saat yang sama nenek saya itu adalah orang yang sangat lembut. Semua orang tahu betapa apa ya, sifatnya nenek saya itu sangat altruistik gitu. Punya Solihah itu orang yang sangat altruistik, sangat dermawan. Yaitu tadi makanya bisa sampai bikin segala sesuatu, memikirkan kebutuhan banyak kebutuhannya masyarakat itu, dari yang benar-benar baru lahir kayak anak-anak yang yatim piatu sampai lansia itu semua dipikirin gitu, sampai yang meninggal, makanya bikin Yayasan Bunga Kamboja. Nah, mungkin itu yang kemudian juga kekeras kepalaannya itu juga jadi salah satu metode untuk mendidik anak-anaknya. Ada bagian-bagian di mana beliau itu sangat strict, terutama ketika itu berkaitan dengan agama gitu. Nah, misalnya pendidikan agama itu jelas menjadi sesuatu yang sangat diwajibkan oleh Bunyai Solihah. Tapi pada saat yang sama beliau juga kemudian memberikan kebebasan. Mungkin itu yang tadi di bagian bertanggung jawab itu di situ. Tapi juga kemudian membebaskan anak-anaknya mau ngapain. Dulu itu apa namanya, Gus Dur itu ketika mau ke Mesir itu murni Gus Dur sendiri yang pengen, yang ngurus, yang apa segala macam. Sampai ada satu cerita itu, Gus Dur itu kan sampai hari ini kan nggak ketahuan lahirnya itu tanggal berapa. Nah, itu sampai ada sebuah cerita, Bu Nyai Solihah itu kemudian waktu Gus Dur habis bikin paspor, Bu Nyai Solihah itu kemudian nanya sama Gus Dur, coba lihat paspormu gitu. Kamu bilang tanggal berapa kamu lahirnya gitu. Terus di situ ternyata Gus Dur bilang dia masukin tanggalnya 4 Agustus 1940 seperti yang selama ini kita kenal gitu ya. Ada di Wikipedia dan mungkin juga di catatan waktu daftar jadi presiden itu. Itu kata punya Solihah, ngawur. Udah gitu aja. Gitu. Nah, jadi itulah mungkin bentuk kebebasannya gitu. Dan bagaimana Bu Nyai Solihah itu betul-betul jadi induk semang. Bahkan dulu itu kalau sepupu-sepupu saya gitu ya, om dan tante saya, teman-temannya itu bahkan nongkrongnya itu ya di rumahnya Bu Nyai Solihah gitu. Karena beliau itu memang sangat open gitu, sebegitu opennya. Ponaan-ponaannya semua dulu yang tinggal di rumah Matraman itu banyak sekali. Bahkan Alkisah, kalau semua orang itu dulu selalu berpikir bahwa Gus Mus dan Gus Dur itu bersahabat dari zaman dulu banget, bahkan dari mereka berangkat ke Mesir bareng, itu salah. Pada saat Gus Mus berangkat ke Mesir, Gus Mus itu bahkan nggak kenal Gus Dur. Gus Mus itu kenal Gus Dur sebagai anaknya Bunyai Solihah.
Gusmus itu sering ke Matraman untuk menemui Bunyai Solihah. Jadi yang bestian itu bukan Gusmus dengan Gus Dur, tapi Gusmus dengan Bunyai Solihah. Segitu egaliternya gitu. Jadi dan itu yang menurut saya membentuk, karena itu memang yang jadi karakter anak-anaknya gitu sampai hari ini gitu. Yang kemudian dikenal Gus Dur, Gus Solah, Gus Im, Gus Umar gitu ya, Bunyai Lili, Bunyai Aisyah, itu semua orang yang sangat egaliter, sangat terbuka, tapi pada saat yang sama itu juga sangat moderat, tapi pada saat yang sama itu juga begitu berdedikasi pada agama gitu. Kemudian dengan ya membawa nilai-nilai agama itu sebagai basis gitu. Mungkin itu kali ya yang bisa menjawab. Saya nggak tahu itu menjawab atau makin bingung. Saya nggak tahu. Dan betul punya ini ada Alimatus tadi nambahin, karena beliau lahir dari rahim pemimpin, ada Bunyai Khadijah. Iya betul. Ya itu juga Bunyai Khadijah itu waktu kemarin Gus Kikin itu sempat cerita ya itu bagaimana para Bunyai inilah yang kemudian melahirkan keberanian dan kekuatan. Dulu itu bahkan kemarin Gus Kikin itu sempat cerita gini bahkan soal Bunyai Horia, mungkin nanti akan diceritakan pada saat sesinya Bunyai Horia. Dulu Bunyai Horia kalau marah sama Mbah Hasim itu Mbah Hasim bisa diikat pakai tali gitu. Jadi ya ibunya ini memang yang lebih perkasa. Sampai Gus Solah itu kalau saya lupa Gus Solah apa Gus Dur kalau bilang Bu Solihah itu perkasanya kayak laki-laki, lembutnya ya perempuan gitu. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah Bunyai Solihah itu betul-betul nggak pernah kehilangan dirinya sendiri. Dan ini menurut saya penting sekali. Bunyai Solihah itu orang yang tipikal orang yang kemana-mana itu selalu dandan, karena bukan karena tuntutan misalnya, tapi karena beliau memang menyenangi gitu. Beliau menyenangi warna-warna yang cerah misalnya kayak gitu. Dan beliau betul-betul ya kenapa harus kontradiktif gitu. Misalnya tiba-tiba jadi, oh karena aku jadi punyai, aku jadinya hitam semua bajunya, nggak gitu juga. Jadi menjadi dirinya sendiri itu menurut saya penting sekali juga, nilai yang penting ditanamkan. Gitu. Nah, ada nggak tantangan khusus bagi perempuan? Sebenarnya iya, tentu saja ada gitu. Apalagi ya tadi itu karena beliau juga janda gitu ya sendirian, tentu aja ada banyak tantangan besar gitu. Tapi kalau tantangannya apakah seperti hari ini misalnya? Mungkin berbeda ya. Misalnya ada nggak kelompok-kelompok yang saat itu misalnya bilang, oh perempuan nggak boleh ini. Bahkan termasuk Mbah Wahab sendiri misalnya, itu banyak yang notabene adalah Pak D-nya Bunyai Solihah gitu. Itu banyak memberikan fatwa tentang kiprah perempuan. Gitu. Jadi sebenarnya atau Kiai Bisri yang sebenarnya juga sangat mendukung kiprah anaknya gitu. Saya rasa kalau misalnya para kiai-kiai ini sudah dari awal nggak memperbolehkan peranan perempuan gitu ya, tentunya mereka nggak akan membolehkan Bu Nyai Solihah itu dari awal untuk berkarya. Bahkan banyak sekali dokumen yang cerita-cerita yang menyatakan bahwa bagaimana Mbah Wahab itu jadi tandem diskusi dan segala macam dari Bunyai Solihah. Nah, jadi pemahaman Bunyai Solihah bahwa ya laki-laki itu memang memfasilitasi dan memberikan dukungan gitu, karena kalau nggak ada organisasi yang kemudian dibangun laki-laki ini, kemudian muslimatnya juga nggak muncul dan segala macam. Tapi perempuan itu yang harus tapi kemajuan perempuan itu harus dimulai oleh perempuan itu sendiri. Ya laki-laki ya dukung, hanya sampai kita mendukung aja, tidak menjadikannya wujud gitu. Nah itu yang
saya rasa membedakan. Mungkin juga konteksnya pada hal itu Indonesia itu kan kita juga paham bahwa dari awal dia bukan negara di mana diskriminasi terhadap perempuan, terutama di era kemerdekaan itu terjadi. Gitu. Eh, kita tahu kita nggak pernah mengalami bahkan negara adidaya yang dianggap sebagai apa namanya sebagai tonggak demokrasi kayak Amerika aja perempuannya aja baru bisa nyoblos misalnya pemilu itu tahun berapa sih gitu. Sementara Indonesia nggak pernah mengalami itu. Dari awal kita ini kan Indonesia terbangun itu perempuannya ya juga memang juga sudah ikut berjuang gitu bersama para laki-laki. Jadi mungkin itu yang juga membedakan apa ya, membedakan kondisinya saat itu tantangannya gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Sebenarnya ada yang bisa tambahin tapi saya lupa. Ya udah, nanti kalau saya ingat saya tambahin lagi. Gitu aja. Atau enggak? Ada soal hubungan dengan organisasi-organisasi lain tadi, Mbak. Oh iya. Hubungan dengan organisasi lain. Jadi saat itu kayaknya Kowani itu dia jadi Bunyai Solihah ada di Kowani itu dari Muslimat NU saat itu. Jadi kayaknya saat itu Kowani itu di tahap awal itu gabungan organisasi-organisasi perempuan gitu. Nah, Muslimat ini memainkan peranannya juga sangat bagus gitu dulu di Kowani itu, sehingga berkali-kali itu jadi megang pimpinan gitu. Nah, tapi kalau misalnya sama Gerwani itu saya nggak mendapatkan data. Tapi yang menarik itu adalah yaitu tadi karena Bu Nyai Solihah itu orangnya sangat egaliter dan open. Jadi beliau berteman dengan siapapun dan banyak banget berkegiatan dengan siapapun. Termasuk ya tadi yang saya sempat mention itu Yayasan Bunga Kamboja itu beliau aktif di situ itu dengan teman-teman dari perempuan-perempuan dari berbagai macam agama gitu, dari memang dari kelompok Kristen dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih apa namanya Bu Nyai Solihah itu kalau kiprahnya dengan anggota perempuan yang lain. Tapi yang menarik itu kalau kita lihat salah satu pidatonya beliau itu yang di Kuitang itu ada satu pidatonya yang kemudian viral itu ya. Itu beliau kan sempat ngomong ya pentingnya perempuan kayaknya saat itu beliau itu lagi di acara taklim atau apa gitu. Itu beliau membicarakan soal tolabul ilmi itu tadi gitu, betapa pentingnya. Jadi terserahlah kamu itu mau afiliasinya kemana, mau Golkar kayak mau PDI kayak mau NU kayak mau Muhammadiyah kayak nggak masalah gitu. Jadi saya rasa egaliter itu memang saya kayaknya di pengajian itu berarti memang dari berbagai macam kelompok gitu. Itu sih yang sejauh yang saya tahu. Oke, saya bacakan di chat ada yang komentar juga ini sebagai tambahan informasi aja bahwa Gus Dur juga dikenal dengan kesetaraan gender di pemerintahan Gus Dur pas jadi presiden mulai ada kebijakan pengarus utamaan gender ya waktu itu di kementerian dan lembaga. Saya jadi tertarik nih nasihat apa yang diwariskan Ibu Nyai ke beliau. Ya mungkin Mbak Ina bisa cerita itu kalau ada, kalau misalnya enggak bisa dibaca di buku-buku tentang Gus Dur itu kayaknya ada banyak. Tapi mungkin Mbak Ina bisa cerita. Mas Ahmad Mustain juga menambahkan soal ayah saya dulu berlangganan majalah Nasihat Perkawinan terbitan BP4. Setiap edisi pasti ada berita dan foto Bu Nyai Solihah baik kegiatan di BP Muslimat maupun di Poan. Ini masalah tahun berapa itu Mas? Lama sekali pasti. Memang tadi juga disampaikan Mbak Ina ya. Sayangnya memang catatan-catatan tentang bunyai juga terutama Bunyai Solihah juga dan juga bunyai yang lain itu memang sangat kurang gitu. Catatan-catatan sejarahnya, buku-buku atau rekod gitu. Jadi memang kebanyakan yang ditulis yang tentang kiai-kiai. Sementara dari bunyai ini tidak banyak
tertulis gitu, data-data itu. Yang kemudian kita kumpulkan, kalau kita mau cari ya pasti ketemunya kebanyakan adalah kesaksian-kesaksian atau cerita gitu. Tidak banyak yang tertulis. Mudah-mudahan kalau kita lacak nanti ada yang ketemu ya, misalnya tulisannya Bu Solihah atau apa gitu, atau laporan tentang report berita wawancara tentang beliau gitu. Maka penting juga, makanya KUPI menginisiasi penulisan-penulisan tentang ulama-ulama perempuan ini sangat penting, karena di masa depan orang perlu tahu gitu tentang kiprah-kiprah perempuan-perempuan hebat ini. Tadi yang paling menarik soal doa, ada nggak Mbak Inaya yang doa khosnya? Waduh, apa ya Bu ya? Itu harus nanya Bu Sinta itu kayaknya itu. Nanti kalau ada tak share ya. Tadi Mbak Inaya tidak mendapatkan warisan doa khusus ya dari. Iya, karena jujur aja saya itu waktu Bu Nyai Solihah meninggal itu saya masih SD. Jadi ya, jadi memang tentang waktunya itu apa ya? Saya masih istilahnya masih belum benar-benar ngeh lah soal beliau. Oke, sudah jam 8:30. Saya masih ada satu chapter lagi, teman-teman silakan yang mau tanya satu sesi ini ya, terakhir ya, silakan jika ada bisa raise hand. Saya buka termin kedua, kalau nggak ada saya tutup, saya buka termin ketiga. Itu Kang Fakih. Pak Fakih, oke. Mas Fakih, silakan Mas Fakih. Terima kasih Mbak Inai. Saya bertanya soal kemungkinan ya. Seperti yang dibilang Mas Heru tadi, kan salah satu kekurangan kita sebagai peradaban itu kan tidak banyak mencatat, mendokumentasikan, lalu kemudian menyebarkannya sebagai manaqib para ulama perempuan, termasuk Mbak Nyai Solehah ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin ya kita itu bisa tidak hanya mencatat sejarah, tapi juga sejarah penting ya, tapi juga omongan-omongan atau ajaran-ajaran atau apalah istilahnya yang itu bisa membuat kita bisa merujuk ketika kita anggaplah mengalami sesuatu. Kalau kita lihat sejarah para ulama laki-laki juga sebenarnya kan banyak di antara mereka juga tidak menulis gitu loh. Imam Ahmad nggak nulis misalnya, tapi kan lalu murid-muridnya itulah yang mengingat-ingat apa yang diomongkan. Nabi Muhammad juga secara umum kan begitu juga kan kira-kira. Jadi selama ada orang yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini itu disuarakan, diomongkan oleh Mbak Nyai Solehah misalnya, lalu kita catat, lalu kita bikin sebagai manaqib, itu kan langkah yang krusial ya, dan penting. Pertanyaannya kira-kira Mbak Ine sebagai dzurriyyah ini mungkin nggak kita melakukan itu ya ke orang sosok seperti Mbak Nyai Solehah, atau nanti kita cari lagi sosok-sosok lain yang kiprahnya, perannya, sejarahnya itu begitu apa namanya menarik untuk menjadi rujukannya dalam konteks anggaplah keulamaan perempuan. Begitu Mbak Inai, makasih. Iya Pak Fakih, terima kasih atas ini. Saya agak curiga sebenarnya Pak Fakih ini nggak lagi nanya. Pak Fakih ini lagi mempropos atau bahkan sebenarnya sedang meminta. Itu kecurigaan saya. Jadi sebenarnya gini Pak Fakih, kalau misalnya apakah upaya itu ada, itu jelas ada gitu ya. Itu sudah mulai misalnya kayak Gus Dur dan Gus Solah sendiri pernah misalnya membukukan cerita apa tentang Bu Nyai Solihah, buku-buku tentang, atau Gus Umar kemarin juga kemarin baru meluncurkan buku juga tahun lalu gitu ya. Salah satunya tentang apa namanya tanda kutip parentingnya Bu Nyai Solihah dan Mbak Wahid gitu. Tapi saya juga sepakat gitu Pak Fakih bahwa ini masih kekurangannya masih banyak dan masih banyak lagi yang perlu dicatat. Nah, tadi salah satu cerita saya mengenai bagaimana saya ingin membuat dan memunculkan Bu Nyai Solihah itu terkait
monolog itu salah satunya itu adalah upaya tersebut gitu ya. Dan sebenarnya ini sedikit apa ya, saya tadi bingung mau cerita ini apa enggak, tapi ini berkaitan dengan pertanyaan tadi itu loh soal ada nggak tantangan khusus buat perempuan pada zaman itu. Nah, salah satu yang kalau menurut saya ya, saya itu bersyukur lahir di NU itu adalah karena ekosistemnya para kiai-kiai itu memang saat itu ya mendukung supaya kesetaraan gender itu sendiri gitu, bahwa di perempuan posisi perempuan itu nggak berbeda dengan laki-laki gitu ya. Kenapa? Karena pada saat saya menulis, saya mau cerita sedikit, waktu saya nulis monolog itu, membuat monolog itu, ada teman-teman yang juga membuat monolog ya, tokoh Nyai juga, tapi dari organisasi yang berbeda gitu ya, organisasi sebelah ceritanya gitu. Saya nggak akan nyebut organisasinya apa. Nah, yang menarik adalah monolog teman-teman saya itu kemudian banyak mendapatkan editan atau filter atau kemudian apa ya, harus disunting habis-habisan oleh si organisasi yang lain itu supaya tidak apa ya, tidak terlihat jadi melangkahi yang laki-laki gitu. Nah, itu saya cukup terkejut karena dan saya bersyukur karena itu tidak kita alami di NU. Waktu tanggal 19 April kemarin kami sempat mengadakan haulnya Mbak Wahid gitu ya, lalu mengundang Kiai Rizal Mumazik gitu yang bercerita, dan yang menariknya adalah malah Dr. Rizal Mumazik itu banyak cerita tentang Bunyai Solihahnya gitu, dan Bunyai Hoiriyah gitu saat itu. Dan yang menarik itu beliau itu menceritakan tentang bagaimana ya upaya dari awal itu memang apa ya, kalau di NU itu setupnya tuh ya memang sejajar gitu. Jadi kayak waktu yang lucu itu apa, Dr. Rizal itu ngomong gini, coba kita semua ini apa tahu istrinya imam itu siapa gitu. Tapi semua orang tahu istrinya Mbah Hashim itu siapa, istrinya Mbah Wahid itu siapa gitu. Nah, itu kan gambaran bagaimana posisi para bunyai ini. Tapi saya tetap setuju bahwa memang ini perlu makin banyak untuk dibicarakan gitu. Bahwa posisi mereka itu menjadi bagian dari pergerakan, menjadi bagian dari Indonesia hari ini, menjadi bagian dari keislaman Indonesia hari ini, dan itu harus muncul dan harus jadi pegangan. Saya sepakat Pak Waki. Jadi Pak Waki mungkin ini ya, nanti silakan apa namanya, silakan menunggu panggilan karena sudah memunculkan wacananya ya harus bertanggung jawab setelah itu. Itu saja. Hadis-hadis Bunyai Solihah. Waduh. Enggak. Sudah Bu ya, sudah saya. Ya, terima kasih Pak Wake yang sudah menambahkan penugasan. Tapi memang penting juga yang disampaikan tadi Mbak Inaya soal apa, pencatatan-pencatatan itu dan bahkan menjadi bentuk-bentuk populer gitu. Kalau saya terutama menunggu sekali karya Mbak Inaya soal sedang mempersiapkan apa, monolog atau pentas teater soal itu. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat yang lain untuk membuat karya-karya lain yang berbeda atau mungkin berbeda orang, berbeda tokoh gitu untuk ditampilkan dalam bentuk-bentuk populer. Dan juga Pak Waki kita jadi semakin menambah semangat teman-teman KUPI untuk semakin banyak menulis tentang ulama perempuan, karena tadi Mbak Inaya juga cerita betapa sulitnya menemukan catatan-catatan historis mengenai ketika meriset ya, dan lucu-lucu juga karena dikenal sebagai solikin, sebagai undangan yang keliru tadi atau selalu
karena beliau di namanya menempel dengan Mbak Wakid, maka kemudian justru Mbak Wakid yang terkenal. Saya kira itu ya. Terima kasih sekali Mbak Inaya, terima kasih sekali teman-teman semua, 80 orang peserta plus panitia yang setia dari awal. Saya tadi mencatat pesertanya stabil segini, tidak turun, sehingga ini diskusi yang sangat menarik. Besok kita akan berjumpa lagi, besok kita akan bercerita tentang Bunyai Fauria Hasyim kalau nggak salah ya, bersama Mbak Emma dan dengan teman-teman KUPI dan jaringan Gus Durian. Terima kasih sekali, saya ucapkan terima kasih Mbak Inaya, semuanya teman-teman, Mbak Adin, Mbak Dila, Pak Fakih, dan Bunyai-Bunyai, Pak Yai, ulama-ulama perempuan KUPI. Semoga kegiatan kebangkitan ulama perempuan Indonesia ini sukses sampai jumpa di pertemuan penutupan ya, perayaan kebangkitan ulama perempuan Indonesia tanggal 24 Mei di Jakarta. Terima kasih, saya tutup, saya kembalikan ke Mbak Adin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heru. Terima kasih Mbak Inaya dan teman-teman. Kita tutup dengan foto bersama. Teman-teman silakan yang berkenan open cam bisa open cam. Saya tunggu sebentar. Kita tunggu 5 detik lagi. Ada 4 page ini kayaknya. Oke, seperti masih ada. Oke. Oh, ada yang bertiga juga ya, jaringan Gus Durian. Halo. Oke, sebentar. Halaman pertama bersiap. 1, 2, 3. Itu yang bertiga tuh kelihatan ngirit. Efisiensi Pak Yai lagi di Halaman. Sumatera ini. Aduh, Halaman 2. gimana Jai? Akhir halaman 3. Lagi di Siak Riau. Sudah? Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu besok lagi jam 7 untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak Nay. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Biru. Terima kasih Mbak Inai. Terima kasih Bu Inaya. Terima kasih semuanya. Bu Heru dapat tugas sampai dari Mbak Inai. Ya, kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.